Baik, kita coba lanjut ke lanjutan dalam tutorial kita belajar PHP dasar. Topik materi pada video kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana membuat upload file ya dengan menggunakan PHP dan juga dengan menggunakan MySQL tentunya. Dan juga nanti kita akan coba bahas juga bagaimana membuat penomoran halaman atau pagination dengan menggunakan PHP. Nah, di sini kita akan coba bahas topik materi ini yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana membuat aplikasi code dan juga aplikasi login dengan menggunakan PHP dan MySQL. Silahkan disimak video saya yang sebelumnya, yaitu di style yang kedua. Ada yang pertama adalah tentang bagaimana bikin login dari awal dengan menggunakan enkripsi password dan juga dengan menggunakan session dengan menggunakan PHP dan MySQL. Video ini merupakan video lanjutan dari aplikasi tersebut. Kita akan coba membuat aplikasi dengan mengupload file yang nantinya hasil filenya akan berbentuk gambar dan juga menggunakan penomoran halaman ya, yang kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba lihat dulu hasilnya, yaitu nanti hasilnya kurang lebih akan seperti kita login. Ya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita nanti akan menambahkan satu kolom dengan menambahkan ada gambar, ada foto ya. Yang foto ini nantinya akan diupload dengan dari menu tambah data. Jadi di sini ada tambahan nanti upload foto, tinggal diklik nanti fotonya, kemudian tinggal dipilih foto apa yang akan diupload. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini kita akan buat validasi bahwa nantinya file foto itu yang boleh diupload hanya tipenya adalah PNG, JPG, JPEG, dan juga gambar GIF. Dan juga nanti kita akan berikan satu validasi kembali bahwa filenya itu tidak boleh lebih besar dari 1 MB. Jadi kalau lebih dari 1 MB, maka dia langsung akan tidak diberikan apa namanya, tidak akan tersimpan ke dalam database kita. Itu yang akan kita buat. Kemudian, di sini juga nanti kita akan belajar bagaimana membuat paginasi atau penomoran halaman yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini contohnya ada 20 data, dia nanti akan memunculkan dari halaman pertama, halaman kedua, dia akan langsung berurut, halaman ketiga sampai dengan tergantung dari jumlah data kita yang ada dalam database kita. Jadi ini akan sangat memudahkan kita ketika misalkan kita bekerja dengan banyaknya data, tetapi kita bisa memfilternya, menampilkannya dengan berapa buah, kemudian kita akan ada penomoran halaman yang bentuknya seperti ini. Kita bisa next, previous, mundur ya, kemudian next lagi, next, sampai ke halaman tergantung dari jumlah data. Jadi seperti itu. Nah, dua topik ini, yang pertama adalah menambahkan file foto, kemudian membuat validasinya juga, kemudian membuat penomoran halaman, akan sama-sama kita belajar di video yang berikut ini. Langsung saja kita akan coba mulai bagaimana cara memulai. Yang pertama adalah kita upload file gambar dengan menggunakan PHP MySQLi dan juga dengan menggunakan Bootstrap 5. Kita langsung buka source code-nya, buka source code-nya. Kemudian saya buka open folder yang kita buatkan sebelumnya. Ini source code-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah saya buka dulu yang ini ya, yang aplikasinya ini dia. Aplikasi login ini, kemudian saya input dulu namanya, password yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Baik, di sini kita akan tambah pertama adalah di form modal yang ada di sini, kita akan tambahkan pilihan di bawah yaitu upload foto.
Jadi untuk membuat itu, kita menuju ke file index, kemudian silahkan masuk ke dalam yang form input data di bawah di sini ya. Jadi tolong dilihat ya, kalau mengikuti video ini ada model 3 buah ya, ubah data, hapus data, dan input data. Kita mau menambahkannya hanya di dalam input data saja. Tapi kalau mau ditambahkan di dalam ubah data, silahkan disesuaikan saja. Ini kita ubah, kemudian kita menuju ke bawah setelah pemilihan di sini ya, setelah nama prodi. Kemudian di sini silahkan kita mengetikkan satu buah pilihan lagi, yaitu untuk mengupload foto. Kita gunakan di sini tetap MB3, kalau mau di copy paste juga boleh. Kemudian di sini kita pilih untuk mengupload fotonya. Kita pilih pertama adalah label for, kita kosongkan saja, class form label. Ini hanya untuk desain dari Bootstrap ya. Misalkan kita beri nama upload upload foto. Kemudian di bawah kita mengupload foto menggunakan ini. Input jenisnya adalah file. Kita scroll ke bawah. Ini dia. Input file. Ini ya, file. Kemudian name-nya kita berikan di sini adalah foto. Kita beri namanya foto, ID-nya kosongkan saja. Kemudian di sini class form control. Kemudian di bawah kita berikan yang keterangan tadi ya, yang ibaratnya ada apa, teks warna merah untuk tulisan validasi. File style sama dengan color, kita menggunakan CSS saja, red, oke. Kemudian di sini kita tuliskan keterangannya adalah ekstensi file foto yang didukung pertama PNG, kemudian JPG, kemudian JPEG, dan juga GIF ya. Tapi GIF ini alternatif ya. Kita nggak usah pakai GIF lah. Cuma 3 ini saja. PNG, JPG, dan JPEG. Itu saja yang kita dukung. Nah, sekarang kita buat lagi di bawah eh, maksimum ya. Maksimum 1 megabytes. Oke. Jadi kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Setelah kita buatkan tadi, kita klik hasilnya, dia akan jadi seperti ini. Sudah bisa mengupload file, apa file yang akan kita pilih nantinya. Ini sudah bisa upload ya, bentuknya seperti ini. Ini upload file. Oke, nah ini upload file. Baik, untuk upload file sudah selesai. Sekarang, sebelum kita menuju ke source code daripada PHP-nya, kita tambahkan ini dulu. Ini yang paling penting juga. Jadi setiap kita menambahkan misalkan sebuah file, file itu bisa berupa foto ataupun berupa PDF ataupun berupa docs. Tetapi yang kita akan upload di sini adalah hanya khusus gambar saja. Jadi kalau kita lihat kayak gini, choose file. Di sini kalau kita lihat kita sebenarnya mau pilih gambar, video picture. Cuma yang tampilnya juga ada yang PDF juga tampil. Ini coba kita lihat. Ada PDF juga muncul tuh. Ada file-file yang lain juga muncul, video juga muncul. Nah, kita maunya adalah hanya muncul yang file gambar saja. Jadi untuk membuat itu, yang pertama di sini di input tipe file berikan atributnya adalah dengan menggunakan accept. Di sini berikan Emacs. Emacs. Jadi ketika kita berikan Emacs dengan kode seperti ini, kita Ctrl S, yang ditampilkan di sini hanya cuma kalau kita klik ini cuma gambar saja yang muncul. Coba buka doc yang tadi download. Nah, di sini yang munculnya hanya file gambarnya saja. File PDF, Microsoft Word ataupun file yang lainnya tidak akan muncul. Yang muncul hanya file gambar saja. Jadi seperti itu caranya. Memfilter yang muncul hanya gambar saja. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah di dalam form action di sini,
Jangan lupa ditambahkan ini, ditambahkan satu buah atribut baru, atribut ya, ya ini dia, enc type, ini ya, enc type sama dengan multipath form data. Ini saja. Dan ini penting. Kalau kita tidak menambahkan ini, jadi itu tidak akan dianggap kita memilih satu file. Jadi itu penting ya, itu jangan lupa. Baik, kita Ctrl S. Nah, sampai di sini, di halaman index untuk upload gambar atau upload file itu udah selesai. Hanya menambahkan itu saja. Yang pertama adalah ini, dalam atribut form. Kemudian yang kedua adalah menambahkan ini, yang untuk upload gambarnya atau upload file. Kemudian jangan lupa ini sebenarnya opsional juga, tapi lebih bagus ditambahkan. Dan ini file, itu penting, name-nya kita beri nama foto. Kemudian apabila sudah selesai di bagian di sini, sekarang kita akan menuju ke kode PHP kita. Kode PHP kita yang ada di dalam file aksi. File aksi di sini. Nah, kita di sini akan sedikit merubah ini ya, merubah apa namanya, kode yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di folder di script kode kirim atau di insert di sini, kita akan menambahkan beberapa baris kode untuk bisa menghandle bagaimana mengupload foto ke dalam database MySQL kita. Caranya ikuti seperti ini. Pertama adalah kita ambil data foto yang dari form input dan tadi kita buat. Caranya seperti ini. Caranya adalah kita pertama tuliskan kode berikut. Run sama dengan run. Nanti saya jelaskan ya untuk apa fungsi-fungsi yang ini. Kemudian yang kedua, ekstensi sama dengan array png jpegs jpeg. Oke, kemudian yang ketiga, file name as file. Kemudian kita ambil dari nama file tadi, foto. Kemudian name. Oke, kemudian di sini kita tuliskan lagi ukuran file foto size. Kemudian berikutnya adalah variabel ext sama dengan patch info file name patch info ini ya, patch info extension titik koma. Oh, ini ada error. Sebentar, saya lihat dulu kenapa error. Name expit. Oke, saya coba hapus dulu bentar ya. Koma. Ini dia. Tadi nggak ada koma, sorry. Ini kita tutup. Udah. Saya jelasin sekarang buat apa dari ini ya. Yang pertama adalah ini kita membuat ada 1, 2, 3, 4, 5 buah variabel. Variabel pertama adalah ren. Ren ini kita menggunakan fungsi random. Random artinya dia merandom dari apa yang diambil. Ini fungsi random nih. Kemudian yang kedua, data array ini artinya dari kita memvalidasi tadi ya. Jadi yang kita harapkan di sini adalah foto yang diupload itu hanya 3 jenis ini saja. PNG,
JPG, dan JPEG. Kalau di luar dari ini, dari tiga jenis ini, maka foto tidak akan tersimpan. Nanti kita buat validasinya. Jadi untuk membuat jenis-jenis file tertentu yang bisa diupload, kita menggunakan fungsi array. Jadi seperti ini. Kemudian ini fungsi yang kedua, file name ini adalah mengambil nama dari gambarnya. Jadi nama sebuah file gambar itu kan punya nama ya. Kalau misalkan gambar ini namanya adalah logo underscore win. Jadi itu nama gambar. Jadi dengan menggunakan perintah ini, file ini, photo name ini, kita akan ngambil nama dari gambar tersebut. Nama itulah nanti yang akan kita simpan ke dalam tabel di dalam database. Kemudian di sini ukuran sama seperti tadi. Kalau tadi di sini kita file name mengambil menyimpan data nama foto, di sini adalah mengambil berapa ukuran dari foto tersebut. Jadi kalau misalkan seperti ini, logo Win ini itu punya ukurannya. Apakah dalam kilobyte, 1 kilobyte, 2 kilobyte, atau 1 megabyte. Kita menyimpan ukurannya itu di sini. Di sini. Oke, kemudian di sini adalah extension pet info ini untuk melihat di mana info penyimpanan daripada file gambar kita nantinya. Oke, itu keterangannya. Kemudian kita berikan di sini, berikan kondisi. Di sini kita berikan if, kemudian ada tanda kurang lebih seperti ini. Nah, di sini pertama kita akan cek dulu. Karena kita ada memberikan validasi. Validasi ini yang pertama adalah mengecek daripada ekstensi gambar yang diupload. Artinya, kita akan mengizinkan pengiriman data itu apabila tipe gambarnya itu sesuai dengan yang kita arahkan di sini. Kalau nanti misalkan ada di upload tidak sesuai dengan tipe gambar yang kita tentukan di sini, maka akan muncul kesalahan tipe gambar tidak sesuai. Jadi kondisinya seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita buat di sini, jika in array, kita gunakan ya ini ya, karena ini bersifat array, jadi kita gunakan jika tanda seru itu tidak ya. Tidak ya. Tidak artinya berarti tidak sesuai dengan yang tiga hal ini. Gitu maksudnya. Kemudian kita berikan di sini ada ambil pet infonya ext ini, kemudian ekstensinya, ekstensi filenya. Dah, ini kita berikan. Artinya apabila tidak sesuai dengan ukuran dari tipe file yang kita berikan ini, kemudian di sini kita berikan keterangan echo, kita berikan pesan di sini adalah sama seperti sebelumnya, kita berikan script kode saja. Kode JavaScript. Oke, kita berikan di sini alert file gambar tidak sesuai tipe yang disarankan. Kita buat keterangan kayak gitu saja, titik koma. Kemudian apabila tidak sesuai, kita mengarahkannya langsung dia balik ke file index ya, index.php. Dia balik lagi ke halaman input datanya. Nah, ini satu. Nah, ini satu. Artinya apabila dia memang tidak sesuai mengupload tipe gambarnya sesuai yang kita tentukan di sini, maka di sini nanti akan muncul keterangannya file gambar tidak sesuai. Jadi gitu. Nah, apabila memang file gambarnya sesuai, file gambarnya misalkan sesuai, berarti kita buat else di sini. Else. Nah, di sini artinya ini apabila tidak sesuai, dia jalankan perintah ini. Apabila memang sesuai dengan tipe gambarnya, bagaimana? Kita menjalankan perintah di sini, else. Nah, barulah di sini kita pindahkan script yang ini, yang sebelumnya kita buat. Apabila memang sesuai, kirimkan file tersebut untuk disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Jadi karena dia ada di else, ini di else kan, kita pindahkan script ini. Ini Ctrl X, Ctrl E kita pindahkan di dalam else karena dia sesuai. Artinya jika sesuai, maka ini ya bisa oke.
Jika tidak sesuai, ini perintah yang dijalankan. Munculkan pesan ini. Apabila sesuai, else, maka ini yang jalankan. Jadi gitu. Gitu ya perintahnya. Nah, di sini sekarang di dalam else di sini kita nanti ada buat aturan lagi. Ada buat aturan yang berikutnya lagi. Apa aturannya? Kita nanti akan mengecek lagi. Yang pertama kalau tadi adalah apakah dia sesuai dengan aturan atau tidak. Sekarang kita validasi lagi di sini. Buat validasi cek ukuran size atau size ya. Size foto. Artinya, di sini kita akan buat validasi yang kedua. Validasi yang kedua apa? Kita akan buatkan dia itu apabila misalkan di sini nanti istilahnya dia melebihi dari ukuran yang kita tentukan, itu akan ditolak. Jadi kita buat if di sini. If jika di sini kita buat keterangan jika untuk mengecek data ukuran tadi kan kita udah buat di sini. Di sini size ukurannya. Kita hanya tinggal panggil di sini saja. Variabel ukuran melebihi, lebih ya, lebih atau gimana ya, kurang dari sama dengan di sini kita buat 104470. Apa ini? Kalau misalkan kita berikan 1070 ini kalau kita bawa ke sini ya, ke pengecekan sini 10 ini berapa megabytes. Nah, kita harus jawab di sini adalah di sini kan itu dan dalam kilobytes. Ini kan dalam kilobytes ya. Kalau kita misalkan konversi ke dalam megabytes, dia jadinya seperti ini. Misalkan ini saya gantikan. Ini saya copy, ini saya taruh di sini. Dia berapa megabytes? Megabytes. Megabytes. Coba kita lihat. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa 1070 ini apa namanya? Ini bukan kilobyte ya, bukan ini. Kilobytes mengkonversi menjadi gigabyte, dia menjadi berapa gitu. Jadi 1000 ini menjadi 1044 megabytes. Jadi jika kurang ya. Jadi itu dalam bentuk kilobytes dan megabytes. Jadi disesuaikan saja di sini. Misalkan kita mau konversi gambar dia yang diupload tidak boleh lebih dari 1 megabytes. Misalkan kita tulis kayak gini. 1 megabytes berapa kilobytes? Kilobyte. Ini kan ada 1 megabyte berapa kilobyte. Kita tinggal konversi, dia menjadi kayak gini. 1 megabyte itu adalah 1024 kilobytes. Jadi kalau kita mau misalkan gambar yang diupload itu tidak lebih dari 1 megabyte, kita hanya buat di sini saja. Di sini hanya kita buat lebih dari ya. Nah, jika ukuran gambar lebih dari 1024 kilobyte, kilobyte itu berarti megabytes, maka kita beri pesan di sini lagi. Kita beri echo lagi di sini. Di sini kita beri echo lagi, kita berikan di sini file gambar. Di sini ya kita berikan keterangannya lagi adalah beri keterangan di sini adalah jadi gini. Ini sebentar. Di sini kita beri keterangan kalau dia kurang. Kalau dia kurang ya. If ini enggak, ini salah, ini sorry. Salah tadi ini. Artinya di sini kita beri keterangannya kayak gini. Jika ukuran kurang dari 1024 kilobyte atau 1 megabytes, maka simpan fotonya. Jadi gitu. Kalau misalkan lebih dari 1024 kilobyte, baru nanti di sini kita buat else. Kita buat else di sini. Jadi gitu. Nah, di sini else-nya, disitulah kata nanti kita buatkan ini keterangannya. Echo, kita buat keterangan di sini. Keterangan ukuran file gambar melebihi, kita tulis di sini. Melebihi dari 1 megabytes. Kita buatnya kayak gitu. Nah, sekarang
Ini apabila ukurannya melebihi dari 1024. Tapi kalau kurang dari 1024, berarti ini script kode untuk simpan ini kita pindahkan ke dalam if dia. Kita pindahkan lagi. Kita pindahkan lagi ke sini. Jadinya ke sini. Di dalam if di sini. Jika ukurannya sesuai, kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang jadinya seperti ini sekarang. Jadinya seperti ini. Nah, ini jika sesuai dengan tidak lebih dari 1024, maka kirimkan datanya. Ini dia. Jadi, buka if di sini, tutupnya di sini, else-nya di sini. Apabila memang ini lebih dari 1024, maka ini yang dijalankan. Munculkan pesan, ukuran file gambar melebihi dari 1 megabyte. Jadi itu kuncinya ya. Nah, sekarang mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami logikanya ya. Saya ulang sekali lagi bahwa di sini kita menambahkan yang pertama cek ekstensi file gambarnya. Apakah sesuai dengan PNG, JPEG, atau JPG. Apabila tidak sesuai, munculkan pesan ini. Apabila sesuai, maka dilakukan if lagi, pengecekan lagi. Ada cek ukurannya lagi. Apakah ukurannya melebihi dari 1024 atau tidak. 1024 itu dalam kilobytes, megabytes lah. Oke, apabila memang kurang dari 1024, maka kirimkan datanya ke database. Jika berhasil, munculkan pesan ini. Jadi perhatikan logika if ini. If ini buka di sini, tutupnya di sini, else di sini. Kalau if ini untuk ketika prosesnya berhasil dan dia tetap di dalam if ini. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya logika percabangan if yang ini. Nah, sekarang baru kita di sini tambahkan ada beberapa tambahan lagi di sini. Kode untuk mengupload gambar kita. Yang pertama adalah variabel X ini kita lakukan yang pertama adalah kita buat nama random untuk file gambar. Ini. Yang pertama kita buat kayak gini. Kita simpan dalam variabel xx sama dengan variabel random yang telah kita buat ini tadi. Kemudian di sini kita tuliskan keterangannya adalah seperti ini. Kemudian di sini kita panggil fill name. Titik koma. Oke, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah XX ini artinya nama nanti yang akan disimpan ke dalam tabel database itu namanya nanti akan dibuat random. Randomnya artinya adalah dari file misalkan dari kode yang akan kita berikan. Misalkan kayak gini. Maksud ini ya, maksud dari kode tadi. Misalkan kita punya sebuah file gambar dengan nama adalah bunga.jpg. Ini kan nama file gambar. Jadi ini nama aslinya bunga.jpg. Ketika nanti disimpan dalam tabel di database ya. Nanti nama dia akan menjadi seperti ini. Kita random dia dengan kode. Misalkan adalah 082123 bunga.jpg. Jadi dia akan jadinya seperti itu. Jadi yang disimpan nama di dalam tabel nanti adalah ini ditambah dengan nama file aslinya. Jadi seperti itu ya pembahasannya ya. Kodenya ini random. Itulah kita buat tadi fungsi random. Baik, itu keterangannya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke sini. Sekarang kita berikan fungsi untuk upload file gambar dan simpan filenya di dalam folder di project kita. Nah, kita kan upload gambar. Gambar tersebut nantinya itu akan disimpan di dalam foldernya kita. Di dalam artinya dalam ini apa namanya? Dalam folder yang akan kita buatkan untuk khusus menyimpan file-file yang diupload tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah ini kebetulan sudah ada
ini buatkan nanti gambar-gambar yang diupload akan diupload ke sini, ke folder gambar di sini, ke folder gambar. Ini kan udah kita buat nih gambar. Jadi istilahnya kita nanti kalau folder gambarnya sudah ada, berarti nggak perlu dibuat lagi. Kalau foldernya misalkan mau disimpan, kalau ini khusus untuk gambar logo, ada dibuat misalkan satu folder lagi, foto misalkan, foto kayak gitu. Jadi bisa saja nantinya yang gambar-gambar yang diupload tersebut disimpan ke foto. Jadi disesuaikan saja. Dalam hal ini saya tidak pakai foto. Saya di sini ini saya nggak jadi ya. Ini nggak jadi. Jadi ini saya delete hanya digambar saja. Jadi saya nggak perlu buat lagi. Cukup di sini nanti dipanggil gambarnya. Caranya kayak gini. Gunakan fungsi move upload file. Yang ini ya. Yang ini. Upload file. Kemudian buka kurung tutup titik dua. Di sini kita berikan parameternya. Yang pertama yang diupload adalah panggil variabel file. Kemudian berikan data array foto. Kemudian panggil fungsi ini tmp name. Kemudian di sini koma. Kemudian di sini lokasi di mana kita menyimpan file fotonya. File fotonya adalah kita simpannya di sini di folder gambar. Jadi tuliskan aja di sini gambar. Jadi gambar ini nama folder sesuai nama folder yang kita buat di sini khusus untuk menyimpan gambar-gambar yang diupload nantinya. Kayak gitu ya keterangannya. Kemudian di sini gambar tersebut kita beri nama dengan run. Jadi namanya nanti akan berubah. Run, kemudian di sini titik, kemudian ada tanda strip ya, tanda strip. Tanda strip ini nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang kode randomnya, ini tanda stripnya, baru ini nama filenya, nama file aslinya. Jadi kita buatnya kayak gini saja. Kemudian di sini panggil variabel file name. Nah, itu kodenya ya. Nah, dari kode yang kita buatkan ini, nanti setiap foto yang diupload melalui ini tadi ya, melalui ini akan disimpan ke dalam sini, ke dalam folder gambar. Dan di dalam folder gambar, namanya nanti akan disesuaikan dengan random ini tadi. Ya, seperti yang teori saya jelasin di sini tadi. Oke, sampai di sini udah selesai tuh. Nah, sekarang di sini di MySQL query terakhir di sini kita insert ini, kita tambahkan satu variabel baru, satu file baru. Yaitu kan kita belum buat nih. Sekarang kita buka database-nya dulu. Kita buka database, kita klik phpMyAdmin, kemudian silahkan diklik nama database-nya, DB mahasiswa, tabel mahasiswa, kita tambahkan satu kolom baru. Cara menambahkannya, after alamat, setelah alamat ya, klik go, berikan nama filenya adalah foto. Kemudian di sini tipe datanya varchar, ukurannya taruh aja 225. Kemudian tinggal save. Nah, sampai di sini berarti kita sudah punya satu buah kolom baru yang namanya foto. Ini ya, foto ukurannya 225. Jadi nanti jangan dipikir file fotonya disimpan ke dalam sini, bukan. Yang disimpan ke dalam di sini adalah nama file fotonya, file gambarnya gitu. Sedangkan gambar aslinya terupload ke sini nanti, ke dalam folder gambar. Nah, karena kita sudah menambahkan satu buah file foto di sini, cukup kita tambahkan di sini, di dalam insert ini, koma, foto. Foto, kemudian di sini juga sama, kita tambahkan satu lagi. Sini, foto, kita tambahkan namanya dari mana? Dari ini, random untuk file gambar dari variabel x ini. Cukup kita tuliskan di sini saja, x. Udah, seperti itu saja. Jadi artinya kita di sini sudah menambahkan, untuk menambahin foto, kita sudah tambahkan ini
Ini kode yang pertama, sudah saya jelaskan tadi apa fungsinya. Kemudian ini untuk mengecek ukuran daripada foto yang kita upload. Ini bukan ukuran ya, sorry, tipe foto yang kita upload. Kemudian ini untuk mengecek ukurannya, apakah dia kurang dari 1024 atau tidak, 1 megabytes. Dan ini file untuk mengupload fotonya, dan ini untuk memberi nama, dan ini kita tambahkan satu buah file baru di sini. Dah, seperti itu saja. Sekarang, dan ini sama seperti biasa. Kita beri nama misalkan, tambahkan upload foto dan simpan data berhasil diproses. Ini supaya ada keterangan sedikit, kita tambahkan lagi gagal diproses. Dah, sampai di sini kayaknya udah selesai. Udah selesai, mudah-mudahan tidak ada kendala. Coba kita tes upload fotonya. Ctrl S. Kemudian apabila sudah, kita uji coba. Kita reload aplikasi. Kita tambah data. Misalkan kita tambah di sini 22.021.200.03. Nama misalkan adalah Musnandar, alamat Kota Banda Aceh, pilih prodi, misalkan ini, choose file, kita pilih gambar sembarang saja, gambar, picture, saya kebetulan punya gambar ini, atau kita ngambil gambar dari Google saja. Dari Google, kita ketikkan pas foto. Nah, kita ngambil gambar yang ini saja ya, yang boleh yang ini. Nah, save, kita simpan di dalam download. Di sini kita beri nama misalkan adalah Musnandar. Musnadar. Save, dia foldernya JPEG ya. Kita klik download. Nah, ini foto tadi Musnadar yang ini. Kita open. Oke, muncul ya nama fotonya, kita kirim data. Ukuran file gambar melebihi dari 1 megabytes. Ya, jadi dia klik OK, jadi nggak akan tersimpan. Coba kita lihat filenya berapa ukurannya. Mungkin itu kesalahan ini ya kita ya. Filenya ini adalah 44 kilobyte. Berarti kita salah di situ. Salah di dalam pemberian ukuran gambar tadi. Ini kan sebenarnya kan nggak melebihi dari 44 kilobytes. Berarti tadi ukurannya bukan ini, bukan kilobytes, tetapi adalah bytes. Ya, coba kita ubah menjadi ini, menjadi berapa ya? 1044.070. Ini berapa ya? Coba ya. Kita cek lagi di yang tadi ya, yang apa namanya? Konversi tadi ya. Coba saya hitung lagi. Balik lagi. Konversi bytes ke megabyte kayak gini ya. Nah, di sini ada ya. Misalkan adalah kita ketikkan bytes ini berapa megabytes, berapa kilobytes. Seperti nah, ini berarti 104470 itu adalah satu dalam bit. Gitu ya. Kalau kita transferkan ke dalam kilobytes, dia jadi 1044. Kalau kita bawa ke megabit, dia menjadi 1 megabit. Kayak gitu. Berarti kita tinggal nambah seperti ini saja. Jika kurang, ini kurang ya operatornya, kurang dari ini 1 megabyte. Oke, kita Ctrl S. Sekarang kita coba lagi. Reload. Ini saya copy paste. Tambah data 3, ketik nama lengkap Musnadar, Kota Banda Aceh, pilih prodi, choose file, kita pilih nama ini, dia 44 kilobytes, udah berhasil, kirim data. Nah, upload foto dan simpan data berhasil diproses karena tidak melebihi dari 1 megabytes. Oke. Nah, kenapa belum muncul? Karena kita nanti belum munculkan gambarnya. Kalau kita lihat di database, file gambarnya udah muncul nih. Ini nama file gambarnya. Jadi coba diperhatikan ini. 16758 inilah yang kita buat dari kode random ini.
ini kode run ini. Sedangkan file name ini adalah nama file asli gambarnya. File asli gambarnya kan namanya musnadar. Jadi kalau disimpan dalam database, jadinya musnadar tipe JPG dan ini kode randomnya. Ini sama juga ketika disimpan di sini. Ini yang file uploadnya. Ini file uploadnya tersimpan di folder gambar. Dia namanya sama. Kalau kita klik ini, inilah file fotonya. Ini file foto yang diupload tadi. Udah, sampai di sini berarti upload gambar selesai. Dan di sini juga sudah ukurannya apabila lebih dari 1 MB, dia akan diberikan keterangan seperti ini. Nah, kalau tipenya tidak sama, tidak yang disarankan, ini kan ada PNG, JPEG, JPG. Coba kita upload dari, misalkan kayak gini ya, dari gambar, foto, file, WebP ya. WebP. Ini ada WebP nggak ya? Ya, misalkan yang tipenya adalah ini WebP nggak ya? Ntar saya coba. Ini JPEG enggak. Berarti siswa.webp. Coba yang ini. Ini PNG juga. Ntar. Ah, ini PNG. Saya ada gambar WebP nggak ya? WebP. Gambar selain JPEG, PNG ada nggak ya? Ntar saya lihat dulu. Yang WebP, JPEG semuanya JPEG semua ya. Ada yang nggak WebP? Sepertinya nggak ada ya. Semuanya JPEG, PNG, dan JPEG. Jadi nanti coba dites ya. Dites yang memang, ini ada satu nih, Ajir. Ajir ini coba saya simpan di picture. Nah, ini fotonya Ajir. Dia tipenya adalah WebP ya. Nah, coba sekarang kita upload dengan file tersebut. Tambah, kita ketik ini sembarang saja. Misalkan 1, 2, 3. Ini sembarang aja. Ajir. Ahmad Aceh. Pilih prodi. Oke, kita upload dengan gambar tadi. Yang WebP tadi. Picture. Mana dia? Ah, ini. Ini kan filenya WebP ya. Ini kan WebP berarti tidak sesuai dengan tipe gambar yang kita sarankan. Kita klik open. Ini kita kirim data. Maka di sini akan muncul file gambar tidak sesuai tipe yang disarankan. Kita klik OK, dia nggak akan tersimpan dalam database. Tuh tengok tuh, nggak tersimpan. Nah, itu ya caranya. Ya berarti kode kita udah berhasil sampai di sini. Artinya kita sudah berhasil membuat file, membuat kode untuk menambahkan, mengupload foto dan membuat validasi bagaimana ketentuan untuk mengupload foto tersebut. Memberikan validasi ukuran dan juga membuat validasi tipe dari gambar tersebut. Nah, itu berarti sudah berhasil sampai di sini. Sekarang yang akan kita lakukan lagi apa? Foto yang sudah diupload tadi kita tampilkan di dalam kolom di sini. Caranya bagaimana? Caranya mudah saja. Kita buka file index di sini ya. Kita tambahkan satu buah file baru. th foto. Dah, foto. Dah, kemudian Ctrl S. Di sini kalau kita reload sudah ada satu buah file, ya kan? File di sini. Nah, sekarang kita buat kolom baru lagi. Di sini setelah nomor kita buat TD lagi. Kita buat TD. Sudah, Ctrl S. Nah, dari sinilah kita akan tampilkan fotonya. Caranya menggunakan elemen IMG saja. IMG SRC sama dengan seperti kita nambah file foto dengan menggunakan HTML. Gitu ya. Nah, sekarang kita panggil di sini letak fotonya. Nah, letak fotonya di mana? Supaya dia bisa menampilkan foto sesuai dengan namanya masing-masing. Ini kan ada 3 data. Jadi kalau Suhaiba ini jadi muncul foto dia. Muhammad ini muncul foto ya Muhammad. Musnadar ini muncul foto ya Musnadar. Jadi kita gunakan foto-foto yang dia upload tadi sudah ada di sini sesuai namanya masing-masing. Di sini caranya kita ngambilnya kayak gini. Panggil nama folder penyimpanan foto, yang ini ya, nama foldernya gambar. Kemudian kita berikan
kode PHP di sini sama dengan variabel data, data yang ini ya, ini data, kemudian kita berikan di sini nama file di dalam tabel database kita. Apa nama filenya? Foto. Ini, foto. Jadi kita cukup panggil di sini foto. Udah cukup seperti itu saja. Nah, di sini kita tutup kode PHP-nya. Nah, kita tutup kode PHP dan kalau ini kita save, sebenarnya dia udah muncul tuh. Coba kita lihat hasilnya. Nah, udah muncul kan fotonya, tapi ukurannya besar sekali. Sekarang kita poles dengan menggunakan Bootstrap. Caranya kita panggil kelas. Pertama adalah kita panggil kelas ini ing thumbnail. Kemudian kita berikan dia bisa supaya bisa responsif. Responsif itu artinya menyesuaikan ukuran gambar. Kemudian kita tentukan ukuran width, dia kita berikan aja 100. Kemudian height juga 100. Oke. Ctrl S. Karena kita tentukan ukuran gambarnya, sekarang gambarnya kecil. Nah, udah muncul tuh. Oke, udah muncul tuh gambar foto ini musnadar. Jadi kalau misalkan dua ini tadi belum ada fotonya, karena memang dia kalau kita lihat database belum ada file fotonya. Ini belum ada file fotonya. Jadi caranya bagaimana kalau misalkan ada foto dan tidak ada foto? Misalkan seperti ini. Ini kan nomor 3 dia ada foto. 1 dan 2 misalkan ketika nanti kita ini kan upload file foto ini kan nggak wajib ya karena kita membuat validasi di sini tadi kita tidak buat validasi dia sebagai wajib. Coba diperhatikan. Saya tidak memberikan required untuk upload foto ini kecuali beda kalau kita tentukan dia wajib. Berarti harus diupload fotonya. Jadi kalau kita tidak memberikan required seperti ini, berarti dia tidak wajib upload foto. Jadi bagaimana kondisinya? Jadi kita logikanya seperti ini. Jika ada foto, tampilkan fotonya. Jika tidak ada foto, maka tampilkan foto misalkan adalah tidak ada gambar. Contoh yang seperti ini yang sudah saya praktekkan seperti aplikasi ini nih. Ini kan dia ada foto ya, no foto, no foto, no foto. Jadi ini nggak ada foto. Kalau dia nanti waktu diupload tidak ada foto, maka yang munculnya foto ini. Itu dia. Caranya kayak mana? Caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Ini kita berikan no image PNG ya. Kita ambil gambar, misalkan yang tidak ada foto akan dimunculkan keterangannya no image available. Ini ya, atau terserah lah mau dipilih ke apa namanya jenis fotonya yang mana. Kita pilih ini saja, atau jangan itu, atau ini saja. Ini kalau berarti kalau yang ini kalau tidak ada foto, kita save, kita download, kita simpan dia di aplikasi kita C exampp htdoc app mahasiswa digambar kita beri nama dia adalah no image kayak gini no image save dah kita lihat di sini sudah ada nih nama foldernya ini ya kalau kita klik ini dia no image kayak gitu ya. Nah sekarang kita berikan kondisi di sini. Artinya karena dia ada dua kondisi, ada foto dan tidak ada foto. Berarti kalau kondisi demikian, kita buat logika if di sini. Kita berikan logika if. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Caranya kita buka PHP, kemudian kita berikan if. If, kemudian di sini kita enter menjadi else. Kita buat kondisi di sini. If, jika, kita ambil data di sini. Ini. If, jika, oh ini ya, foto ya. Ini kita ambil di sini. Ctrl C, kita buat keterangan di sini. If jika data foto sama dengan kosong, ya gitu ya. Jika data foto sama dengan kosong, kita panggil gambar ini. Kita copy aja di sini. Kita panggil oke. Ini juga sama, kita kopikan aja.
Atau semua kita copy, semua kita copy. Ini semua kita copy. Copy, Ctrl C, dah, pastekan di sini. Nah, di sini kita ganti ini. Kita ganti, ini nggak pakai data ini. Kita panggil ini, nama gambar ini, no image png. Kita panggil no image png. Artinya, jika dia memang tidak ada fotonya, maka panggil file tersebut. Nah, kemudian apabila ada foto, berarti ini yang dijalankan. Else, cukup panggil ini saja. Udah, ini letakkan di sini. Udah ini jadi kayak gini. Oke, ini kenapa masih error? Karena kita di sini adalah menggabungkan kode PHP dan HTML. Ini kode HTML, ini HTML. Sedangkan ini adalah CSS. Oh, sorry, PHP. Ini PHP, ini PHP, ini PHP, ini HTML. Secara teori waktu kita belajar PHP dasar, tidak boleh digabungkan antara kode HTML dan PHP. Kalau tidak kita berikan echo. Berarti kita tulis kayak gini. Echo, nah, titik 1. Di sini tutup echo-nya. Titik 2. Nah, errornya hilang. Di sini juga sama. Kita tuliskan di sini echo titik 1. Saya kecilkan lagi. Di sini juga sama. Titik 2. Maka errornya hilang. Nah, di sini kenapa jadi error? Ini kan PHP nih. Ini kan kita buka PHP di sini. Berarti tutup aja PHP di bawah sini. Tutup. Maka di bawah jadi kode HTML lagi. HTML lagi ini. Nah, itu cara ngatasin itu ya, cara ngatasin error supaya dia tidak muncul. Ini kenapa ada muncul error lagi? Ini foto ini kan PHP nih. Ini PHP nih. Jadi ini kalau untuk bisa hilang, ini nggak pakai ini. Ada kutip 2, ntar ya. Seperti ini. Hilang nggak ya? Ah, hilang tuh. Jadi karena di sini kita pakai tanda petik 1, di sini harus tanda petik 2. Gitu ya. Coba kita lihat nanti muncul atau enggak ya. Oke, ini saya ada buka. Ini sebenarnya nggak perlu lagi kode PHP-nya. Ini nggak perlu lagi karena sudah ada echo. Ini kalau nggak muncul nanti kita coba bermain di kode PHP di situ. Dah, Ctrl S. Sekarang coba kita lihat hasilnya bagaimana. Krut, muncul kan? Nggak ada fotonya muncul tuh. Dia nggak ada foto, muncul dia. Nah, sekarang kondisinya di sini. Di sini yang tidak muncul fotonya. Karena kita di sini berarti ini tidak dibaca sebagai file PHP. Gitu. Sekarang kita ubah lagi ini. Kita ubah nih. Kita ubah tadi seperti tadi. Kita ubah. Di sini karena ada sedikit kode CS apa HTML-nya ya. Jadi kita buat kayak gini aja. Kita nggak pakai echo di sini. Kita nggak pakai echo. Caranya kayak gini ngatasinya. Cara ngatasinya di sini tutup dulu PHP-nya. Tutup PHP-nya. Udah kan? Udah tutup PHP-nya. Udah tutup PHP-nya tuh. Ini cara cepatnya. Berarti buka PHP di sini, tutupnya di sini. Sekarang ini kode PHP, ini sudah HTML lagi, jadi nggak perlu dibuka PHP lagi. Nah, sekarang ini kode PHP, errornya di sini. Ini kalau kita Ctrl S, dia jadi error. Error kan? And while 150 error, karena di sini kita tidak membuka kode PHP lagi. Buka lagi kode PHP-nya. Ini untuk menutup yang else yang ini. Ini. Jadi buka di sini, tutupnya di sini. Jadi ini cara bermain ngatasi ada kode HTML di dalam kode PHP. Ini PHP, ini PHP. Ini tutup PHP-nya, ini udah HTML lagi. Ini baru PHP lagi. Nah, sekarang Ctrl S, kita reload, hilang kan? Dan fotonya udah jadi itu. Udah muncul. Kalau ada foto, dia langsung muncul fotonya. Kalau tidak ada foto, maka muncul no image seperti ini. Jadi gitu cara ngatasinya ketika misalkan ada sebuah data, dia tidak ada foto. Jadi dia ketika diupload, nggak wajib upload fotonya. Ketika dia nggak wajib upload foto, berarti akan muncul foto ini. Contoh ya. Contoh saya upload foto baru. Ini 03, saya tambah jadi 04.
Namanya misalkan adalah Yuswani, alamat Aceh Besar, pilih prodi, misalkan prodi ini, fotonya nggak ada. Kita nggak upload foto, kirim data, kirim data, file gambar tidak sesuai yang disarankan. Nah, ini kan muncul persoalan lagi ya. Berarti dia harus ada kita berikan keterangan bahwa fotonya harus tidak boleh kosong atau bagaimana lah. Jadi caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Kita ngatasinnya lagi di aksi. Nah, kita ada buat if lagi di situ. Nah, kondisi if di sini ada if satu lagi. If jika dia tidak upload foto, jadi kondisinya kayak gini. Cara ngatasinya kayak gini. Nah, sekarang apabila memang kita di sini istilahnya merasa udah buat ini tadi ya, yang istilahnya untuk mengupload data itu karena kita tidak menggunakan file apa namanya file foto. Jadi kita di sini harus menambahkan memberikan kondisi di awal. Artinya, apabila nanti yang ditambahkan datanya tidak ada foto, maka yang disimpan ke dalam database itu adalah foto yang ini, yang tidak ada image ini. Jadi nanti di dalam di sini kita tidak perlu upload foto, cukup pilih ketik name, ketik nama, ketik alamat, kemudian pilih prodi, langsung kirim data. Apabila memang foto itu nggak wajib. Caranya kayak gini. Kita buka source code. Di sini kita cek dulu. Cek apakah ada upload foto atau tidak. Nah, cara membuatnya kita hanya perlu if saja. If jika, kemudian di sini ada else seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita cek. Nah, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah ada file foto atau tidak, kita hanya perlu panggil ini saja. Empty, panggil fungsi namanya empty, kayak gitu. Nah, empty, kosong ya. Jika kosong, apanya yang kosong? Foto yang diupload. Foto yang diupload itu, namanya tadi yang di dalam kode ini, yang di dalam kode ini ya, di dalam kode ini yang namanya adalah name foto telah kita simpan di dalam variabel namanya file name. Ini dia. Jadi kita hanya panggil ini saja. Variabel file name seperti itu ya. Artinya apabila misalkan kosong foto yang diuploadnya atau tidak ada foto yang diupload, maka kita tidak mengetikkan kode ini lagi. Maka kita hanya cukup copy paste kode ini saja. Kode dari sini sampai dengan kemari, sampai dengan ke sini. Nah, ini. Buat query ini ya. Dari buat query ini sampai dengan kemari. Nah, else seperti ini. Nah, kopikan aja tuh. Ctrl C, bawa ke sini. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Dah, kirim. Nah, di sini, ini kan else-nya di sini. Ini apabila fotonya kosong, tidak ada yang diinput, yang diupload fotonya empty, berarti buka di sini, tutup di sini, ini script yang akan dijalankan. Karena ini script yang akan dijalankan, tinggal kita ubah di sini saja. Di sini, di XX di sini, kita menyimpan nilai ke dalam kolom foto nanti adalah nama gambar ini. Nama gambar ini apa namanya? No state image PNG. Jadi solusinya kayak gini. Kita buat variabel untuk nama no image foto atau no image ya. Caranya gini, kita buat variabel no image sama dengan kita hanya cukup buat nama gambarnya saja. Nama gambarnya saja. Nama gambarnya apa? No image.png. Ini dia, sesuai dengan nama di sini. Nah, sekarang kita hanya perlu ketikkan ini saja. No image ini, Ctrl C, bawa ke sini. Bawa ke sini. Nah, jadi nantinya yang akan disimpan ke dalam kolom foto ini adalah nilai dari variabel no image. Yang nilainya apa? Hanya teks ini saja.
noimage.png. Jadi teks ini nanti yang akan disimpan ke dalam kolom foto. Nah, satu lagi di sini artinya ini udah jalan nih. Ini kita hapus saja ini. Kita ini nggak ada upload foto. Simpan data berhasil. Ini upload berhasil. Dah, simpan data gagal. Tidak ada foto yang diupload ya. Jadi kemudian ini kan if apabila kosong fotonya. Apabila tidak kosong, berarti kan else. Else. Else di sini, di dalam else di sini, kita pindahkan script yang ini. Script yang ini. Dari sini sampai dengan kemari. Ini, dari if ini, dari if ini. Dari if di sini, sampai di sini, else. Nah, sampai di sini kan. Nah, ini copy, pindahkan dia ke dalam else di sini. Di dalam else di sini. Atau kalau mau lebih cepatnya, kalau mau lebih gampang lagi, ini hapus saja, tutup kurung else ini, tutup ke sini, tambahkan ke sini satu lagi, paling akhir sini. Itu sama saja. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat if yang pertama mengecek apakah ada upload foto atau tidak. Apabila tidak ada foto, maka script ini dijalankan. Kemudian else berarti lawan dari kosong, berarti tidak kosong, berarti ada foto. Kalau berarti ada foto, maka script ini yang dijalankan. Ini script ini. Nah, ini scriptnya. Dari script ini kita lihat bahwa ada pengecekan dia nanti. Pengecekan apakah tipe filenya sesuai, kemudian ukurannya sesuai atau tidak. Jadi kita hanya bermain di logika itu saja. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Ctrl S. Kita Ctrl S, kita coba sekarang. Reload. Sekarang saya nggak upload gambar. Nggak ada upload foto. Ini misalkan 34. Udah. Ini ketik nama, misalkan adalah, terserahlah namanya. Wanti. Alamat kota Banda Aceh. Pilih prodi, PTI. Ini kita nggak upload fotonya. Nggak upload fotonya, kirim data. Makanya muncul kayak gini, simpan data berhasil diproses tanpa upload foto. Klik OK, maka fotonya langsung yang no image tadi yang muncul karena dia tidak ada foto. Sekarang kita upload foto lagi. Upload foto sekarang misalkan Google Image pas foto ya. Misalkan kita upload foto yang ini. Oke, kita simpan dulu fotonya. Foto C C C C C C C C. Oke, Andi misalnya. Nah, sekarang kita upload yang ada foto. Klik name, misalkan 5, nama Andi, alamat Aceh, pilih prodi, BL, foto kita upload. Ini ada foto. Kalau tadi kan nggak ada foto. Nah, kita upload yang ada fotonya. Ini kan ada foto. Klik kirim data, maka muncul keterangan upload foto dan simpan data berhasil diproses. Muncul yang ada foto. Nah, sekarang itu ya kondisinya ya. Artinya kita bisa memberikan pernyataan kalau ada hal yang demikian, ada foto dan tidak ada foto, kita cukup memberikan logika if ini saja. Gitu ya. Nah, if ini saja. Itu pembahasannya. Ini if kalau tidak ada foto, ini kalau tidak ada foto, dan ini else kalau ada foto. Ini script yang akan dijalankan. Baik, sampai di sini berarti untuk upload foto sudah selesai. Kita sudah bisa membuat satu program yang memang bisa mengupload foto dan tidak ada foto juga dia bisa terupload dengan menampilkan foto yang tidak ada gambar yang bentuknya seperti ini. Oke, itu ya. Nah, sekarang berarti untuk materi kita yang pertama, yang untuk ini, yang upload file gambar, itu sudah selesai. Sekarang kita menuju ke materi kita yang kedua. Ini materi yang kedua kita, yaitu kita membuat penomoran halaman atau pagination. Apa itu penomoran halaman? Dia bentuknya seperti ini.
Ini kan datanya kan baru 5. Bagaimana kalau misalkan jumlah datanya 20, 50, 100, bahkan sampai 1000 misalkan. Kan tidak mungkin datanya panjang sekali menjulur ke bawah. Misalkan kita hanya berikan satu buah halaman munculnya data 5 buah. Ada halaman misalkan data ke-6, ke-7, atau ke berapa, dia munculnya di halaman kedua. Jadi kira kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Akan muncul yang penomoran halaman bentuknya seperti ini. Diklik halaman pertama, munculnya ya halaman 1 yang 5 buah nilai. Diklik next, muncul yang halaman yang berikutnya. Previous, balik lagi seperti ini. Itu maksudnya adalah penomoran halaman yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan buat script kodenya. Kita balik ke script kodenya. Kita munculkan itu di mana? Di dalam halaman index, di dalam penomoran halaman di tabel di sini, di tabel di sini, di TR di sini. Nah, sekarang kita akan sedikit modifikasi kodenya. Kita akan modifikasi kodenya dengan menambahkan beberapa baris kode berikut. Nah, ini coba diperhatikan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana fungsi dari kode-kode yang dituliskan dari yang saya tuliskan ini. Oke, ini saya tutup dulu. Di sini saya beri nama kode untuk penomoran halaman. Jadi di sini kita akan berikan kode PHP dan juga desain dengan menggunakan Bootstrap. Yang pertama, kita buat variabel dulu batas ya. Artinya kita mau menampilkan data nanti berapa buah. Gitu, satu halaman berapa buah. Dalam contoh ini kita buat dulu 2 buah, 2 data. Kemudian di sini kita buat lagi variabel halaman sama dengan isset. Jika ada dikirim, kita tetap menggunakan variabel get. Kemudian kita beri di sini adalah nilai yang dikirim halaman. Kemudian di sini kita berikan tanda oke, tanya seperti ini. Kemudian ada variabel integer karena dia halamannya berbentuk angka. Kemudian di sini ada get lagi, get, kemudian satu lagi yaitu halaman. Dah, kemudian di sini diawali dari halaman 1 titik koma. Error. Oh, ini error berarti coba saya cek dulu sebentar. If, oh ini tutup if di sini ya. Sorry, ditutup di sini, dibuka karena tadi nggak cukup satu kurung. Ini nggak ada satu kurung lagi. Ya udah, errornya hilang. Jadi itu ya, itu untuk memberikan bahwa ketika ada penambahan halaman berarti halamannya seperti itu. Itu kodenya ya. Kemudian ke bawah kita berikan halaman awal sama dengan variabel halaman lebih dari 1. Kemudian di sini ada lagi variabel halaman dikali variabel batas. Dah, dikurangi variabel batas. Ini untuk menambahkan kemudian 0 titik koma. Ini kita untuk menambahkan ketika dia balik ke halaman awal, maka dikali halaman batasnya berapa, kemudian dikurangi menjadi 1 apabila ada pengurangan ya. Kemudian di sini kita berikan untuk kode previous. Previous artinya jika dia balik ke previous ya, back ya, ke halaman sebelumnya. Kita hanya di sini berikan rumus halaman bukan halaman ya, halaman dikurangi 1. Jadi kalau dia nanti klikkan mundur, maka dikurangi 1. Nah, kalau dia pilih next, berarti kebalikannya halaman ditambah 1. Nah, artinya kalau dia klik next berarti
halaman ditambah 1. Kalau dia klik previous mundur, berarti halaman dikurang 1. Gitu ya. Nah, itu kode yang pertama. Oke, kemudian berikutnya ada lagi nih. Kita munculkan jumlah data di tabel database. Kita enter. Di sini kita berikan dalam simpan jumlahnya dalam variabel data dengan menggunakan MySQLi query. Ini sama seperti sebelumnya, kita panggil variabel count. Kita di sini mengecek datanya dengan menggunakan select variable from tb mahasiswa. Udah. Kemudian di sini kita hitung jumlah datanya. Jumlah data kita gunakan MySQLi numRow. Itu menghitung jumlah datanya berapa. Ya, variabel data. Titik koma. Udah. Kemudian di sini kita hitung total halamannya, total halaman sesuai dengan jumlah datanya. Jadi artinya berapa jumlah halaman untuk setiap penomoran itu tergantung dari jumlah data yang ada di dalam tabel. Jadi untuk menampilkannya, ini kita buat kodenya dengan perintah kayak gini. Cell, ini ya, cell kita genapkan. Kita genapkan dengan perintah jumlah data dibagi variabel batas titik koma. Udah itu. Ini artinya kita ini menggenapkan ya. Kemudian ini artinya total halaman nanti itu berapa sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam file tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa. Ini kan udah artinya select from mahasiswa. MySQLi numRow ini menghitung jumlah total keseluruhan yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi untuk menampilkan berapa jumlah total halaman keseluruhan seperti ini tadi, seperti ini kan jumlahnya kan 4 buah. 4 buah ini berarti 1, 2, 3, 4. Untuk menampilkan keseluruhan berapa jumlah halaman ini kode yang digunakan. Ini kode. Nah, itu ya keterangannya ya. Kemudian di sini baru kita munculkan datanya. Di sini kita sedikit modifikasi yang untuk menampilkan datanya. Caranya gimana? Di variabel nomor, kita di sini berikan variabel ini, variabel halaman awal, kita edit di sini menjadi tambah 1. Jadi nomor itu maksudnya yang ini. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini kan ada 6, tadi dia akan nambah sendiri nanti. Nah, itu kode untuk menampilkan itu, ini kodenya. Dah. Kemudian di sini kita sedikit modifikasi lagi di query untuk menampilkan data ini. Ini menampilkan data di sini. Nah, untuk tampil data ya, ini ya, tampil data. Kita tambahkan sedikit query karena kita di sini sudah menggunakan itu penomoran halaman. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Kita gunakan limit. Limit itu jumlahnya berapa dari halaman awal sampai koma batas. Cukup kayak gitu saja. Udah. Cukup itu aja yang di ini. Artinya halaman ditampilkan jumlah datanya limit berapa buah dari halaman awal. Halaman awal berapa buah? Ini halamannya. Batasnya berarti batas ini kan 2. Berarti kalau kita set 2, di sini nanti yang muncul adalah 2 baris saja. Nih, kalau kita rubahnya nanti menjadi 5, berarti yang munculnya 5. Jadi gitu. Kenapa saya set 2? Karena data kita di sini kan cuma 5 buah ya. Kalau kita set 5 nanti nggak muncul penomorannya. Jadi kita set 2 aja dulu. Kalau sudah muncul penomoran halaman, baru nanti kalau sudah banyak data kita, baru kita tentukan kira-kira yang munculkan data berapa buah, tinggal kita ubah di sini saja. Jadi gitu ya. Ini ya halaman awal batas. Nah, itu untuk kode PHP-nya sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan datanya menggunakan Bootstrap. Bootstrap ya. Bootstrap di sini
kita akan menggunakan kode bootstrap ya untuk menambahkan ini. Menambahkan yang bentuknya seperti ini. Ini, ini caranya. Ini kalau kalau kita reload, dia belum muncul karena dia masih belum kita tampilkan. Ini ya kodenya. Ini kan kita reload, belum muncul ya. Oh, apa? Batasnya sudah muncul, cuma dua yang muncul. Tapi penomoran halamannya belum muncul di bawah di sini. Nah, ini kan kenapa muncul dua? Karena kita di set di sini adalah dua. Coba di set menjadi tiga. Tiga, Ctrl S, maka di sini munculnya adalah tiga buah. Jadi gitu ya maksudnya. Oke, ini kita bermain di sini saja. Dah, Ctrl S. Nah, sekarang kita berikan penomoran interface atau tampilan untuk datanya. Di sini kita tampilkan. Setelah tabel di sini. Di sini, setelah tabel kita berikan keterangan kode untuk tampilan penomoran halaman. Gitu ya. Dah, kita tulis di sini. Kita gunakan adalah nav karena kita menggunakan ini ya, menggunakan kode bootstrap. Jadi ada sedikit kode yang kita tambahkan. Nanti kalau mau ditambahkan bootstrap, kalian bisa nengok di sini referensinya. Referensinya seperti biasa bootstrap 5 ini ada di sini untuk membuat pagination, ada di dalam komponen ini pagination yang ini. Nah, ini dia bentuknya. Kalau mau seperti ini berarti ini kode yang digunakan. Gitu ya. Nah, silakan nanti disesuaikan saja mau pakai bentuknya seperti apa. Ini hanya untuk tampilannya saja. Sedangkan untuk yang ke program tadi kita gunakan kode ini saja. Nav, kemudian UL, karena ada itu ya, ada 1, 2, 3 gitu. Jadi kita gunakan kelas, ini kita panggil yang bootstrapnya, pagination, saya gunakan ini saja, justify, ini bootstrap ya, content center. Udah. Kemudian di sini kita beri panggil li. Li class text item. Nah, di sini baru kita panggil HTML apa PHP-nya. Caranya kayak gini. Sorry, bukan itu. H H href ya udah betul sih. Href. Ini ya, href. Udah nggak href? Atau gini aja, oke. Kemudian kita berikan kode bootstrapnya, class sama dengan text item, text item. Oh sorry, salah. Bukan text item di sini text link. Kemudian di sini kita tuliskan kodenya adalah oke. Kita tuliskan ini. Tulisnya ikuti aja ya, kayak gini ya. PHP kita buka PHP if ya, ini if jika variabel halaman lebih dari satu, maka gini ya, echo ya, atau gini aja juga boleh sih. Ntar, saya scroll ke bawah aja, biasa nulis kayak gini. Dah, jika variabel halaman lebih dari satu, maka ini pindahkan aja ke sini. Pindahkan X. Dah, sini kita tuliskan echo href sama dengan tanda kutip 1 variabel halaman sama dengan variabel previous. Dah, kemudian di sini tutup
tutup apa di situ ya? Tutup yang ini ya. Oke ya. Ekonya ditutup. Kemudian di sini udah titik 2. Nah, di sini berarti ini sudah HTML lagi ya. Tutup ini pindahkan ke sini. Tutup if ke sini. Kemudian tutup PHP-nya. Karena kita tadi buka PHP di sini kan. Jadi tutup PHP-nya di sini. Tutup PHP. Dah. Kemudian di sini ketikkan previous. Previous itu tadi ya. Atau mundur juga boleh. Balik previous. Nah, previous ini yang muncul apa tadi? Yang muncul untuk kata ini. Ya, dia memunculkan kata yang bentuknya seperti ini, previous. Nah, ini kalau mau tuliskan mundur juga boleh. Misalkan kita tuliskan bukan previous, mundur juga boleh. Misalkan kayak gini, mundur atau backs ya. Silakanlah disesuaikan saja. Nah, itu cukup untuk satu ya. Cukup untuk satu. Sekarang tutup LI-nya di sini. Udah. Sekarang berikutnya ada lagi di sini. Di dalam UL karena ada ini penambahan, ini kita menggunakan ini ya. Ada ulang-ulang kayak gitu ya, perulangan. Jadi kita gunakan perulangan di sini. Di sini kita buka lagi PHP. PHP kemudian tutupnya nanti saja, kita tutup barengan saja. Kita berikan for oke, di sini kita berikan nilai for-nya variabel x sama dengan 1. Itu format for variabel x lebih dari sama dengan variabel total halaman. Kemudian variabel x tambah 1. Ini kan perulangan for ya. Oke, kemudian kita tutup PHP-nya. Kemudian di sini kita panggil lagi li class sama dengan packs item. Di sini di dalam li packs item kita panggil lagi seperti di atas tadi. A class, oke. Class sama dengan di sini kita panggil ya sama seperti tadi ya. Packs link kemudian href ya sama dengan di sini kita panggil PHP sekarang. Oh, bukan PHP kayak gini. Halaman sama dengan baru kita panggil PHP. Baru kita panggil PHP yaitu PHP echo variabel x, tutup PHP-nya. Kemudian di sini kita buat lagi variabel PHP echo variabel x titik 2 koma tutup PHP kemudian variabel a udah benar kemudian tutup li-nya. Dah kemudian di bawah ini karena tutup for berarti kita buka PHP-nya PHP tutup PHP lagi. Dah. Oke. Itu sudah ya. Itu untuk yang echo untuk yang satu lagi. Nah, sekarang ada satu lagi li-nya. li-nya satu lagi ini hanya ngulang-ulang saja. Oke, kita enter lagi. li
Class sama dengan text item. Kemudian di sini A class sama seperti tadi ya. A class backlink. Kemudian di sini buka PHP, ada if ya. Ini kayaknya sama seperti yang di atas. Oke, yang ini ya. Yang ini coba saya ketik satu-satu saja. PHP, saya enter ke bawah saja. Enter ke bawah. Di sini ada if jika variabel halaman kurang dari total halaman, maka gitu ya, if ya, echo sini kita beri panggil href tadi sama dengan titik k variabel halaman sama dengan kalau tadi previous berarti sekarang next. Udah, next kemudian tutup kurungnya ini. Tutup kurungnya ini, kemudian tutup PHP-nya. Udah, tutup PHP-nya. Kemudian di sini karena udah tutup PHP, oke, tutup PHP ya. Ini kita naikkan ke sini saja. Dia jadi next ya untuk menampilkan muncul tadi. Kemudian A. Oke, dah. Ada error? Gak ada. Leave. Oke, dah di sini kita beri keterangan komentar ini ya, akhir kode ya. Ini kode awal. Kita berikan keterangan kode awal. Di sini kita berikan komentar kode akhir untuk tampilan penomoran halaman. Ctrl S. Dah, sekarang ada error nggak? Nggak ada ya. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya di sini. Ah, muncul ya. 1, 2, 3, next. Next, kayak gitu. 4, 5, mundur. 3, ada 1. Kita klik halaman 1, muncul halaman 1. Kita klik halaman 2, munculnya halaman 2. Kita klik halaman 3, muncul yang halaman 3. Kenapa cuma 3? Karena kita datanya cuma ada 5 buah. Kalau misalkan nanti ada data 10 buah, misalkan ada 100 buah, nanti akan disesuaikan secara langsung di sini. Akan disesuaikan berapa dari jumlah halaman tersebut. Jadi gitu ya. Artinya kita sudah bisa buat nih penomoran halamannya. Mundur, mundur, kayak gitu. Next, udah bisa tuh. Nah, oke, gitu ya cara. Jadi nanti ketika ada tambah data baru, dia langsung akan muncul penomoran halaman yang bentuknya seperti ini. Udah berarti udah penomoran halaman udah selesai. Tinggal tambah-tambahin data aja sih sini. Nanti dia akan mengikuti secara otomatis. Kalau misalkan menambahkan 2 sampai 5, berarti cukup di sini saja kodenya. Di awal, di sini ya penomoran halaman. Nah, ini dia. Ganti saja ini menjadi 5. Berarti kalau kita ganti menjadi 5, dia munculnya 5 buah data, hanya satu halaman saja. Nanti ketika ada nambah data baru, akan muncul halaman kedua dan seterusnya. Oh, ini ada logout. Logout ini kenapa munculnya di sini ya? Coba kita pindahkan. Oke, coba kita lihat logoutnya. Oh, ini logout ini. Ini. Oh, ini ada satu ini lebih ya. Dah, logout. Coba kita reload. Nah, sekarang logoutnya udah jadi ya. Ini karena dia di dalam tabel kayak gitu. Udah selesai. Nah, sampai di sini berarti kita sudah bisa membuat untuk penomoran halamannya. Ini kenapa satu? Karena kita munculkan datanya 5 buah. Coba nanti ditambahin data baru, pasti akan muncul. Saya tambah data ya. Saya tambah data di sini, misalkan adalah nggak ada foto ya. 6, nama misalkan adalah ini PD. Kalau di ini nggak ada foto, kirim data, berhasil.
dia langsung akan nambah ke halaman kedua. Itu datanya. Klik 1, halaman 2. Dan seterusnya nanti ketika ada penambahan data, dia langsung akan nambah secara otomatis. Oke, berarti udah selesai nih untuk program kita. Program kita yaitu dari tadi kita bahas bagaimana cara menambahkan foto, upload foto dan tidak upload foto ke dalam form kita sampai kepada tahap bisa kita membuat penomoran halaman dengan secara otomatis dengan bentuknya seperti ini hanya dengan menggunakan CSS, Bootstrap dan juga kode PHP-nya. Baik, mungkin itu saja video singkat, nggak singkat sih sampai 1,5 jam untuk proses kita yaitu bagaimana menambahkan kode untuk mengupload file, gambar, dan juga untuk penomoran halaman atau pagination. Kita sudah berhasil membuatnya semuanya sampai tadi kita demokan dan kodenya juga tidak ada kendala atau tidak ada error ya. Silahkan dikreasikan nanti sendiri. Artinya sampai kepada tahap ini kita sudah berhasil buat program, yaitu menampilkan dari pertama adalah halaman login, kemudian di sini kita udah bisa buat from login. Kalau berhasil password, maka akan dia masuk. Kalau gagal password, munculnya adalah login user gagal. Kalau usernya benar, maka login user berhasil dan dia akan muncul ke dalam input data yang bentuknya seperti ini. Tinggal ditambah data, kalau ada foto, munculkan foto, kalau tidak ada foto, tidak perlu dimunculkan, dia akan muncul yang no gambar seperti ini. Oke, kemudian di sini juga sudah kita upload fotonya. Yang penomoran halamannya seperti ini. Kalau mau dihapus, cukup dihapus saja, maka dia langsung nanti akan ya hapus data, dia akan langsung terhapus. Oke, ini ya sebagai bahan lanjutan dalam kita belajar tentang bagaimana membuat program project root dengan menggunakan PHP dasar. Materi ini juga sudah saya tambahkan, ada saya buat dalam modul ya. Dalam modul yang nanti link modulnya akan saya share di sini di dalam e-books ini ya. Dalam buku yang telah saya susun, di situ juga sudah saya tambahkan untuk yang materi upload foto ini ya, function upload foto di sini materinya. Oke, sebentar saya scroll ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Nggak ada ya. Ntar. Bukunya masih panjang sih. Oke, saya upload foto. Ah, ini dia. Ini upload foto. Ini membuat upload file. Di sini sudah ada keterangan-keterangan step by step-nya sudah ada. Saya buat dengan bentuk seperti ini. Kemudian juga membuat pagination atau penomoran halaman juga sudah ada di sini penjelasan-penjelasan kodenya. Oke. Nah, terakhir nanti di dalam pembuatan ini kita nanti setelah berhasil membuat CRUD ini kita akan lebih belajar lagi nanti next bahan materi apa yang kita pelajari. Kita akan membuat ke dalam belajar PHP tingkat lanjut dengan studi kasusnya adalah membuat sebuah aplikasi sistem informasi laundry. Kita akan bangun aplikasinya dengan menggunakan menghubungkan dengan admin template LTE. Jadi gini ya, kita akan buat program nanti yang hasilnya kurang lebih akan memunculkan kayak gini. Admin ini ya. Oke, mana tadi? Admin. Ah, ini. Kita akan gunakan template ini nanti. Live review. Nah, kita akan buat dengan bentuknya seperti ini nanti. Kita akan gunakan template ini, dashboard ini, yang bentuknya udah bisa cantik seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan bangun sebuah dashboard yang bentuk eh, projectnya hasil akhirnya menggunakan template dari admin LTE 3. Tentunya dengan menggunakan apa? PHP, MySQL juga JavaScript, dan juga nanti untuk tampilan ini kita gunakan yang template admin LTE 3 ini.
Bagaimana prosesnya untuk membuat program yang bentuknya seperti ini? Kita akan bahas nanti dalam satu studi kasus, yaitu sistem informasi laundry. Jadi di sini nanti sudah ada penjelasan-penjelasan perancangan database sampai dengan bagaimana menambahkan admin LTI template tadi sampai kepada login dan juga menambah dan manajemen data di aplikasi laundry kita. Kita akan bahasnya di dalam video yang berikutnya. Baik, itu saja mungkin pembahasan tentang bagaimana membuat upload file, gambar, dan penomoran halaman dengan menggunakan PHP. Silahkan dipelajari dan semoga video ini bisa bermanfaat. Ketemu kembali di video-video yang berikutnya.